تذكر نفعا تفعل تمسجد بلا سنة تسجد على الخير وأجل مرضاتك باسمه تعالى وسنة الحبيب أحمد بن هادي الحامد والشيخ سالم عبد الله بن سعد بن سمير أحمد شخص اغفر الله وما يرحم ذلك ويجعلنا بركاته من سرار المبارك والعافية بالآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد الآل ما بعد. من كتاب رسالة مطلع البدرين في حقوق الوالدين الحبيب أحمد بن هادي الحامد لأن قال وقال صلى الله عليه وآله وسلم من وضع طعاما طيبا في بيته وأكله دون والديه أحرمه الله تعالى لذيذ طعام الجنة. Ini masih dalam kitab Risalah Matla'il Badrain karangan Al-Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid tentang hak-hak kedua orang tua yang harus dilaksanakan oleh seorang anak. Ini haknya begitu agung. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, keutamaan melaksanakan hak-hak kedua orang tua oleh Allah tekankan di dalam Al-Quran bukan pada satu tempat saja, tapi di beberapa tempat. Bahkan Allah sandingkan itu perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan perintah untuk mentauhidkan Allah. Perintah untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini perintah yang paling utama. Perintah tauhid, perintah tidak menyekutukan Allah, perintah ibadah kepada Allah di beberapa tempat dalam Al-Quran disandingkan dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini kemarin wa'budullah wa la tusyriki bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dalam ayat lain wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan di dalam ayat-ayat yang lain fi ghairi ma ayatin. Ini di beberapa ayat disebutkan oleh Allah. Ini menunjukkan kepada kita bagi orang yang memahami isyarah dalam Al-Quran, di situ menunjukkan keagungan berbakti kepada kedua orang tua. Karena Allah sandingkan dengan perintah ibadah dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah kita jelaskan itu. Kemudian hadis-hadis mengenai hal tersebut sudah banyak kita sebutkan. Kemudian sekarang sampai kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wada'a ta'aman thayyiban fi baitihi wa akalahu duna walidayhi ahramahullahu ta'ala ladzidza ta'amil jannah." Nah, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bukan kalam hikmah, bukan ucapannya ulama. Tapi ini ucapannya Sayyidul Ulama. Ini ucapannya Sayyidul Hukama. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana orang itu ketika mendengarkan sabdanya Nabi, wajahnya itu sama Nabi didoakan bercahaya. Sebagaimana hadis yang sudah pernah kita sebutkan, naddarallahu mra'an sami'a min maqalati. Naddarallahu mra'an, doa dari Nabi. Najlis. Doa dari Nabi, naddarallahu mra'an, semoga Allah memberikan cahaya wajah seseorang. Ngapain? Sami'a min maqalati, dia mendengar ucapanku. Ini mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita lihat ahlul hadis itu mereka orang-orang yang wajahnya paling bercahaya. Ya karena itu tadi mereka berkecimpung ada di ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar, meriwayatkan, habis itu mengucapkan dan yang lainnya. Naddarallahu mar'an sami'a min magalati fawa'aha, kemudian dia fahami.
fa'addaha kama sami'a farubba muballighin aw amin sami'. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hak kedua orang tua ini, man wada'a ta'aman thayyiban fi baitih. Barang siapa yang meletakkan makanan yang thayyib, yang enak ada di rumahnya, wa akalahu, kemudian dia makan itu makanan, duna walidayhi, tapi dia makan sendiri, orang tuanya dia berikan kesempatan buat mencicipi makanan itu terlebih dahulu. Apa akibatnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda selanjutnya, ahramahullahu ta'ala ladzidza ta'amil jannah. Allah akan mengharamkan dia kelezatan makanan surga. Maka ini termasuk ta'zim kita kepada kedua orang tua. Yang ini banyak sudah hilang daripada orang-orang di generasi sekarang ini. Tidak ada yang menghormati kedua orang tua. Tidak ada yang mengagungkan kedua orang tua. Hatta salaman aja tidak tahu caranya apa salaman sama kedua orang tua. Salaman ditaruh di pipi atau taruh ada di dahi. Lah, salaman ditaruh di hidungnya sambil dicium, dihirup. Kalau bisa sampai bunyi. Kalau tidak bunyi belum sah. Hakadha. Yani ta'zimuna wa ihtiramuna lil walidain. Kalau perlu di beberapa momen atau setiap hari mungkin. Selain mencium tangan, cium juga kakinya. Tapi kita orang mungkin malu seperti ini. Aduh, malu melakukan hal demikian. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan dan memuliakan kedua orang tua. Ini al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Anta tashummu jannatak hadha. Tashum jannatak ma turid tashum jannatak. Nah, di sini dikatakan orang yang meletakkan makanan yang enak di rumahnya, kemudian dia makan sendiri. Wa akalahu duna walidayhi. Maka apa akibatnya? Ahramahullah ta'ala ladzidza ta'amil jannah. Allah haramkan dia. Tidak hormat sama kedua orang tua. Malah kalau bisa, kalau ada makanan ada di rumah itu disodorkan makanan, jangan kita makan terlebih dahulu sebelum kedua orang tua kita makan terlebih dahulu. Sebagian orang soleh itu mereka tidak mau makan sama kedua orang tuanya atau sama ibunya. Loh, kenapa kok tidak mau makan sama mereka? Iya, ana takut kalau ana makan sama mereka, kemudian pandangannya orang tuaku terhadap salah satu makanan ingin dimakan, tapi keduluan aku diambil. Nah, aku tidak mau seperti itu. Pandangannya sudah mau ngambil makanan ini, tapi keduluan aku ngambil, akhirnya aku makan. Nah, ini aku tidak mau. Maka kehati-hatian mereka, sebagian ulama, orang-orang soleh zaman dahulu tidak mau makan sama kedua orang tuanya. Dan sebagian para ibu yang pendidik, dia seperti itu. Ada anak kecil, namanya anak kecil. Syahwatnya anak kecil apa? Makanan. Tidak ada lagi. Syahwatnya anak kecil, syahwat makanan. Mereka tidak punya syahwat bermain, syahwat makanan. Beda kalau orang dewasa, banyak syahwatnya. Syahwat ini dan lain sebagainya. Kalau syahwat anak kecil, syahwat makanan. Oleh karena itu, sebagai orang tua harus kita arahkan syahwatnya ini. Setiap kali kita kasih syahwatnya dia, harus kita tuntut akan suatu hal. Ya, anak kasih ini, tapi harus demikian. Diajari adabnya makan. Hakadha. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada makan makan bareng gitu. Kemudian ada anak kecil masuk di situ. Dia makan tidak ada adab. Akhirnya sama Nabi ditegur. Karena ini di dalam makan bersama ini semuanya pakai adab. Bismillah dulu juga. Akhirnya setan tidak bisa masuk di sini. Kemudian ada anak kecil masuk di dalam
kelompok ini akan ikut makan dan dia tidak bismillah dulu. Akhirnya nanti setan masuk lewat jalur ini. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ghulam, samillah." Bilang bismillah dulu. Samillah. Ucapkan bismillah dulu biar enggak bareng sama setan makannya. Akhirnya yang dia makan juga dimakan sama setan. Nah, bismillah dulu. Terus apa? Wa kul biyaminik. Makan pakai tangan kanan. Jangan makan ini tangan semuanya ini berfungsi semuanya. Ini makan, ini juga berfungsi juga yang lainnya nih. Alah. Mayam bagi di waktu makan itu tidak seharusnya tangan kiri ini ikut-ikutan. Tangan kiri ini harus bersih. Jangan sampai ikut-ikutan. Ada minal adab ya nih, etikanya seperti itu. Coba kalau kita lihat itu Syekh kita itu, Syekh Muhtar. Kalau makan, pasti tangan kirinya tidak pernah kotor, pasti bersih. Pasti ditaruh seperti ini. Tidak pernah ikut-ikutan ini tangan kiri ini. Bukan seperti kita ikut semua ini, tangan kanan, tangan kiri. Nah, ini tangan kanan, pakai tangan kanan. Wakul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Terus wakul mimma yalik, makan yang ada di hadapanmu saja, jangan makan yang ada di hadapannya orang lain sana. Mau dimakan, semuanya dimakan dari sana dari sinilah. Bukan adab itu. Sehingga setiap orang yang akan makan bersama dia malas sudah. Ini pasti kalau makan sama dia ini orangnya ngerakus misalkan. Kalau makan sama dia ini orangnya ini jorok. Jadi setiap makan seperti ini sisanya turun semua di sini. Ada bukan adab ada. Ada bukan adab seperti itu. Ada jorok ada. Akhirnya semua orang yang mau makan sama dia enggak suka. Tidak harus kita ini pakai adab, pakai akhlak sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, kalau salah seorang daripada kalian mengamalkan adab satu saja. Apalagi semuanya ini. Adab satu aja daripada adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adab dukhulul khala. Adab masuk ke kamar mandi. Maka apa kata beliau? Pasti akan muncul pada diri orang tersebut nur min anwaril wilayah. Dia akan tampak bagi dia cahaya daripada cahaya kewalian. Nah, ini kalau orang menghiasi dirinya dengan satu adab saja dari adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau semuanya setiap langkah yang dia miliki, yang dia lakukan semuanya sesuai sama akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dikatakan wa fikum Rasulullah. Dikatakan ada pada diri kalian Rasulullah. Loh, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada pada diri kita. Iya, kalau samanya sunnahnya, adabnya, akhlaknya, semuanya kita praktekkan pada diri kita, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pada diri kita. Wa fikum Rasulullah. Jadi dikatakan dalam qasidah itu tala al-badru alaina min thaniyatul wada' wajaba syukru alaina mada alillahi da. Ada itu apa? Mada alillahi da. Ada fikumnya itu kan. Ayyuhal mab'utsu fina. Ayyuhal mab'utsu fina. Ji'ta bil amril mutha. Apa tadi? Ana bilang apa tadi? Tidak tadi. Ayyuhal mab'utsu fina. Wahai engkau, seseorang yang diutus fina, bukan alaina, bukan lana, enggak. Tapi dia mengatakan ayyuhal mab'utsu fina. Sebagaimana dalam Al-Quran wa fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pada diri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pada diri kita. Kalau sunnah dan adabnya kita terapkan dalam diri kita, dalam setiap gerak-gerak kita. Nah, di sini lihat sangat pentingnya seseorang itu melaksanakan hak kedua orang tua sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan itu bagaimana kita menghormati kedua orang tua. Jangan sampai kita
mendatangkan makanan yang enak ada di rumah, sedangkan tidak dicicipkan kepada kedua orang tua. Nah, seyogianya seharusnya bagi kita, kalau kita mendapatkan nikmat, langsung ingat sama orang tua. Oh, ini aku ingin membuat orang tuaku ini merasakan nikmat juga ini. Dikasih sebagian. Oke. Kita melanjutkan kajian kita pada apa yang telah dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah. Sudah kita bahas sebelumnya tentang pembagian air dan hukumnya. Kemarin dijelaskan bahwasanya air itu kadang itu sedikit, kadang itu banyak. Kapan dikatakan air itu sedikit? Kalau dunal kullatain, kalau di bawah 2 kullah. Kapan air itu banyak? Gullatani fa aktsar. Kalau air itu mencapai 2 kullah atau lebih. Berapa 2 kullah ini? Kalau menggunakan perhitungan kita sekarang ini. Berapa? Mi'atin wa sab'ata asyar. 217 apa ini? Litron. Tapi kemudian sudah kita jelaskan tentang hukumnya masing-masing. Bagaimana hukum air kalau air itu sedikit kemudian kejatuhan najis ataupun kejatuhan benda yang lain yang akan merubah air tadi sudah kita jelaskan. Kemudian air banyak kalau kejatuhan najis bagaimana? Atau kejatuhan bukan benda najis akan tapi merubah sifatnya air, merubah warnanya atau merubah baunya atau merubah rasanya sudah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam fasal yang baru, pembahasan baru di sini tentang hal-hal yang mewajibkan seseorang itu untuk mandi. Mandi kama karena bahwasanya termasuk daripada maqasidut taharah. Maqasidut taharah ada berapa? Ada 4. Yaitu al-wudu wal ghusl, kemudian at-tayammum wa apa tadi? Al-ghusl wal wudu wa tayammum wa izalatun najasah. Wa izalatun najasah. Al-ghusl wa tayammum wa apa tadi? Wal ghusl wal wudu wa tayammum wa izalatun najasah. Nah, kemarin kita jelaskan kalau istinja ini termasuk izalatun najasah, lakin min nau' khas. Nah. Buat anak bingung tadi. Nah, ini kita sekarang masuk ke al-ghusl. Ini mandi. Pembahasan tentang hal-hal yang mewajibkan seseorang itu mandi. Mandi itu sebelumnya kita jelaskan, mandi itu apa definisi mandi? Mandi itu secara bahasa lughatan sayalanul ma' 'ala syai'. Secara bahasa, sayalanul ma' 'ala syai'. Mengalirnya air atas sesuatu. Kalau air itu dialirkan di tangan, ini berarti ghuslul yad. Kalau air itu dialirkan ada di kepala, ya berarti ghuslul ras. Ada lughatan. Adapun syar'an, sayalanul ma' 'ala jami'il badan biniyatin makhsusah. Ini mengalirkan air kepada seluruh badan. Semua tanpa terkecuali dari atas, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biniyatin makhsusah, akan tapi harus ada niat yang khusus, yaitu niat mandi wajib. Karena itu yang membedakan antara mandi wajib dengan mandi biasa, sekedar seger saja. Karena sebagaimana kemarin dijelaskan, salah satu fungsi niat itu adalah tamyizul ibadah anil adah wa tamyizu maratibil ibadah. Salah satu faedahnya niat itu membedakan antara ibadah dengan adah. Apa bedanya kita mandi itu? Mengalirkan air ke seluruh badan.
mandi biasa, seger, sama mandi yang wajib. Apa bedanya? Niatnya. Yang ini pakai niat mandi wajib, yang ini nggak ada niatnya. Apa bedanya orang puasa sama orang diet, tidak makan? Dari subuh juga sampai maghrib juga, mungkin sampai besoknya lagi. Orang yang nggak punya itu mungkin tak punya, nggak ada yang mau dimakan. Apa bedanya? Nah, niatnya. Yang ini soalnya niat puasa, menahan diri. Yang ini enggak. Nah, kata niat. Membedak dengan niat tadi, membedakan antara yang ada dengan ibadah. Membedakan antara yang itu kebiasaan atau itu adalah ibadah. Hanya dengan niat. Maka seharusnya kita itu di dalam segala hal yang kita lakukan harus dilandasi niat yang baik. Dengan niat yang baik. Karena dengan niat tadi akan menjadikan amal itu akan berkembang. Kama qala Imam Al-Ghazali, biniyatil abrar tazku a'maluhum. Dengan niatnya orang-orang yang baik itu abrar, amal mereka jadi berkembang. Berkat apa itu? Niat-niat mereka yang begitu banyak. Para salafun saleh itu, mereka mengajarkan anak-anak mereka, mendidik anak-anak mereka dengan niat-niat yang baik. Sebelum mengajarkan mereka caranya wudhu, caranya sholat. Diajari bagaimana setiap kali melakukan sesuatu, ada niatnya yang baik. Oleh karena itu ada sebagian orang saleh, aulia, mereka itu orang-orang yang ahli niat. Namanya niyatiyun. Orang-orang yang ahli niat. Kam min galilin katharat huniyah wa kam min kathirin galalat huniyah. Berapa banyak perkara yang sedikit dia jadi banyak. Kenapa? Niatnya yang banyak. Karena niatnya yang membuat itu banyak. Sebaliknya, berapa banyak sesuatu yang kelihatannya banyak, kam min kathirin qallalat hunniyah, tapi jadi sedikit. Soalnya kenapa? Gara-gara niatnya. Niatnya sedikit atau tidak ada niatnya sama sekali. Nah, kita setiap melakukan perkara apapun dilandasi dengan niat yang baik. Dari semenjak keluar dari rumah, dari semenjak bangun tidur, bahkan sebelum tidur, besok amal soleh apa yang mau ana lakukan? Besok bacaan Al-Quran berapa yang mau aku baca? Hadalah niyah. Bukan besok ana sahurnya apa ya? Besok bukanya apa ya? Oh, nanti setelahnya tarawih ana mau beli ini, ana mau beli ini. Mau beli ini. Nah, ini niyah di dalam kebaikan. Baik. Maka di sini al-ghusl secara syarak itu sayalanul ma' ala jami'il badan biniyatin makhsusah. Mengalirkan air atas seluruh badan dengan niat yang khusus, yaitu niat mandi wajib itu. Kemudian di sini dijelaskan dalam fasal ini hal-hal yang mewajibkan seseorang itu wajib mandi apa aja? Ada berapa itu? Ada 6. Tiga dari 6 itu khusus perempuan. Kemudian tiga yang lainnya itu perempuan sama laki-laki. Apa aja yang menyebabkan seseorang itu wajib mandi? Yang pertama di sini disebutkan faslun mujibatul ghusli sittatun. Yang pertama ilajul hasyafati fil farj. Ilaj, apa makna ilaj? Ini masuknya hasyafah. Apa hasyafah itu? Ini hasyafah itu helm. Nah, ini ra'sudz dzakar. Ada hasyafah. Ra'sudz dzakar. Kepalanya zakar. Baik. Fil farj, ada di farji. Nah, ini termasuk yang mewajibkan seseorang mandi. Apa itu? Sampainya hasyafah, kepala zakar tadi, atau kalau seseorang itu tidak ada hasyafahnya misalkan terpotong misalkan.
Waktu sunat dokternya salah potong misalkan. Maka ya apa ini perhitungnya? Au gadriha min faqidiha. Bagi orang yang nggak punya hasyafah, itu kadarnya. Kadar ukuran kepala zakar itu sebagaimana normalnya. Nah, itu dikira-kirakan, itu kadarnya. Bagi orang yang nggak punya kepala zakar. Kalau yang punya kepala, ya wis itu kepalanya itu sudah. Sampainya hasyafah, kepala zakar, ila ma la yajibu ghasluhu minal farj. Sampainya kemana ini? Ke tempat yang nggak wajib dibasuh dari farjinya perempuan. Bagian apa itu? Jadi kalau perempuan itu istinja, bagian yang nggak wajib dibasuh. Nah, ini jadi ketika dia duduk, zahirul faraj tetap wajib dibasuh zahirul faraj. Setelah itu kan tidak wajib dibasuh. Waktu duduk, perempuan itu duduk, zahirul faraj wajib dibasuh. Setelahnya itu tidak wajib dibasuh. Nah, itu sampainya hasyafah atau kadarnya, jadi harus masuk ini hasyafahnya, kepalanya ini. Kalau kepalanya ini masuknya sebagian saja, belum wajib ini. Harus kepalanya masuk ke mana? Ke batas yang ke batas farji perempuan yang enggak wajib untuk dibasuh. Baik. Maka ketika itu terjadi, maka seseorang tadi itu wajib mandi. Meskipun tidak keluar mani, hanya sekedar kepalanya masuk saja, ya wajib mandi. Kenapa? Karena termasuk sebab yang mewajibkan mandi adalah masuknya hasyafah ke farji tadi. Nggak harus keluar maninya. Hanya masuk saja, maka itu mewajibkan mandi. Taib, itu yang pertama itu. Ilajul hasyafati fil farji. Itu yang pertama. Maka wajib mandi itu. Yang kedua, yang mewajibkan mandi yang kedua. Apa itu? Khurujul mani. Nah, ini keluarnya mani. Nah, ini wajib mandi ini. Apa itu mani? Mani itu adalah ini cairan warnanya putih. Tapi di sini bukan kait putih. Kadang putih, kadang enggak. Keluarnya pada seseorang yang sehat. Keluar. Ma'un abyadu sakhin. Air cairan itu putih, sakhin kental. Yatadaffaku fi hali khurujihi duf'atan ba'da duf'ah. Keluarnya itu tersendat. Yatadaffak. Keluarnya itu tersendat, tidak lancar kayak orang kencing itu. Enggak, ini tapi yatadaffak. Apa maksudnya tadaffak? Duf'atan ba'da duf'atin. Nah, ini bertahap. Setahap demi setahap. Keluarnya itu dengan syahwat. Jadi ketika keluar itu seseorang merasakan ladzah. Wa yutaladzaz bi khurujihi, dan keluarnya itu ada ladzah itu tadi. Wa yaqibu khurujahu futur, dan setelah keluar biasanya orang itu lemas, futur. Ini futur itu lemas, enggak bertenaga. Nah, ini kalau modelnya seperti ini berarti air mani. Tapi enggak harus, itu tanda saja, tanda. Ciri-cirinya seperti itu. Tapi kalau enggak demikian, selama ada 1 dari 3, itu sudah air mani sudah. Ada satu saja, satu ciri-ciri daripada 3, maka itu sudah kita hukumi adalah air mani. Yang pertama adalah ladzah,
tadi. Keluarnya itu ada rasa enak. Kemudian dari baunya, ar-raihah, dari baunya. Baunya punya khasnya sendiri. Karihitul ain au ajin. Seperti baunya at-tala'. At-tala' itu dzukurun nakhlah itu. Apa? Kalau kurma itu kan harus dikawinkan dulu. Subhanallah, ini pohon kurma ini sebagian sifatnya seperti manusia. Jadi kalau mau berbuah harus dikawinkan dulu. Nah, ini dzukurun nakhlah itu biasanya baunya kalau itu seperti baunya mani tadi. Baik. Kalau mani itu basah, baunya seperti tolak tadi. Atau ajin. Apa itu ajin? Adonan. Tapi bukan adonan tepung, adonan gandum. Gandum yang asli. Itu ada baunya. Kalau kita dapati sekarang ini kita beli tepung, ada baunya. Sudah intisarinya sudah diambil semua itu, tinggal ampasnya saja itu. Tepung. Atau gandum, tapi gandum yang nggak asli. Banyak sekali itu beredar itu. Nggak ada baunya. Tapi kalau kita dapati gandum itu asli, ada baunya itu. Baunya seperti mani, sebagaimana disebutkan oleh para fuqaha itu. Raihatuhu karihitul ain au ajin. Baik. Dalam keadaan basah, kalau maninya basah seperti bau itu. Kalau dalam keadaan kering seperti bayadul bayd. Seperti apa itu? Putihnya telur. Seperti putihnya telur. Kalau kering baunya. Baik. 3 ciri-cirinya. Satu saja sudah kita hukumi mani. Yang pertama tadi adalah ladzah tadi. Keluarnya ada enaknya. Kemudian dari bau. Sudah kita sebutkan tadi, baunya kalau basah seperti tolak atau ajin, kalau kering seperti bayadul bayd, putihnya telur. Kemudian yang ketiga apa? Al-khuruj bitadaffuk. Keluarnya itu tersendat. Keluarnya itu bertahap itu tadi. Kalau ada salah satu daripada 3 saja, nggak harus 3-3-nya ada. Meskipun salah satu saja, jadi tidak harus. Kan sebagaimana tadi disebutkan cairan warnanya putih. Tidak harus putih. Biasanya putih. Kalau semuanya nggak putih misalkan, bahkan warnanya merah misalkan, seperti daman abiton, seperti warnanya darah yang murni misalkan. Selama ada 3 ciri-cirinya tadi, salah satu diantaranya sudah kita hukumi mani. Maka apa konsekuensinya? Kalau itu yang keluar itu kita hukumi mani, maka mani itu tidak najis. Mani itu suci. Kenapa? Karena manusia itu asalnya dari mani. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan walaqad karramna bani Adam. Ini sungguh telah kami muliakan itu bani Adam. Diciptakan dari sesuatu yang suci. Ada al-mani. Mani suci. Akan tetapi mewajibkan seseorang tadi itu untuk mandi. Wajib mandi. Meskipun dia suci, wajib mandi. Itu sudah konsekuensinya. Kalau kita hukumi itu mani, ya itu suci. Jadi baju yang kena tidak perlu disucikan sudah. Tapi orangnya wajib mandi. Itu seperti itu. Karena ada juga cairan yang lain yang keluar daripada kemaluan seseorang. Ada cairan namanya madhi. Madhi. Apa itu madhi? Al-ma al-bayd al-abyad ar-raqiq al-lazij al-kharij 'inda syahwah bila syahwah wala dafqin wala ya'qubuhu futur. Air cairan warnanya putih atau kan tidak putih. Ragik tidak kental ya nih. Al-lazij lengket. Al-kharij 'inda syahwah, keluarnya itu waktu syahwat. Bila syahwat, tapi keluarnya tidak ada enaknya. Bukan seperti mani. Mani keluarnya enak.
bila syahwah. Wala dafak, tanpa ada dafak tadi, gak ada tadafuk tadi. Ya keluar begitu saja. Wala ya'kubuhu futur. Keluarnya madhi itu orangnya ya enggak lemas biasa. Ah itu madhi itu. Kalau ciri-cirinya seperti itu namanya madhi. Kalau madhi najis ini. Madhi najis. Ada lagi cairan yang lain yang keluar dari kemaluan seseorang. Namanya apa? Namanya wadi. Wadi. Tadi madhi, sekarang wadi. Apa itu wadi? Al-ma al-abyad al-thakhin al-kadir alladzi la raihata lahu al-kharij aqibal baul aw 'inda hamli syai'in thaqil. Cairan warnanya putih. Thakhin, al-kadir, kental, al-kadir, keruh. Gak seperti mani. Ini kadir, keruh warnanya. Tidak ada baunya. Keluarnya biasanya setelah kencing biasanya. Mungkin sisa-sisanya. Atau mungkin kadang-kadang sisa sesuatu yang ada di lambungnya mungkin kadang. Au 'inda hamli syai'in thaqil, atau setelah seseorang itu bekerja berat. Pekerja berat. Setelah ngangkat sesuatu yang berat, kadang ada yang keluar daripada kemaluan. La tatabassam, wala tathak. Isma'. Itu namanya wadi. Itu namanya wadi. Wadi ini najis juga. Wadi najis, madhi najis. Adapun mani tadi suci sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Maka kadang-kadang mani itu sebelumnya itu keluar madhi dulu. Sebagaimana tadi kita jelaskan. Madhi itu keluarnya kalau orang itu sudah puncak syahwat, keluar madhi itu. Kadang mani itu jadi najis. Kenapa? Karena sudah ada madhi duluan. Akhirnya maninya waktu keluar kecampur sama madhi. Akhirnya maninya jadi najis. Bukan karena mani itu najis, tapi karena kecampuran madhi tadi. Maka jadinya najis. Baik. Kalau kita ragu misalkan, ini yang keluar ini madhi apa mani? Atau wadi? Ya apa ini? Kalau ada ciri-ciri yang kita jelaskan tadi, salah satu di antara 3 tanda-tanda mani, ya sudah kita hukumi mani sudah. Kalau ragu, bagaimana ragu? Sudah. Wa in syakka hal maniyun dhahara au huwa madhyun baina dhaini khuyra, yaqul sahibuz zubat. Kalau dia ragu, apakah mani yang keluar atau madhi? Maka apa yang harus dia lakukan? Baina dhaini khuyra. Dia itu diberikan pilihan antara 2. Sudah, milih sudah. Mau itu mani, akhirnya kalau mani gak perlu dibasuh, itu yang kena, baju yang kena gak perlu disucikan. Kalau itu madhi ya, kalau itu madhi. Kalau itu mani yang baju yang kena gak perlu disucikan, tapi dia wajib mandi. Atau dia pilih itu madhi, misalkan madhi. Akhirnya apa? Dia tidak wajib mandi, tapi baju yang kena itu wajib disucikan, dan yang lainnya yang akibat daripada kita menghukumi itu madhi atau itu adalah mani. Diberi pilihan dia. Hatta gak usah ijtihad, tidak apa-apa sudah ini. Tidak perlu ijtihad. Ini kita teliti ini tanda-tanda. Tidak perlu. Hatta bitasyahi. Meskipun kita selera-seleraan aja. Anak mau jadikan ini madhi, mau jadikan ini mani, tidak masalah. Diberi pilihan dia. Wa in syakka hal maniyun dhahara au huwa madhyun baina dhaini khuyra. Ini dia diberi pilihan sudah. Jadi tidak perlu was-was di sini. Sudah bisa dia jadikan itu madhi, akhirnya dia harus basuh itu, disucikan bajunya, tapi tidak wajib mandi. Atau dia jadikan itu, dia hukumi itu adalah mani, tapi berarti dia harus mandi, terus bajunya tidak perlu disucikan. Taib. Itu sebab kedua yang mewajibkan seseorang itu mandi. Yang pertama tadi ilajul hasyafah fil faraj, yang kedua adalah khurujul mani. Taib. Kemudian yang ketiga, ini baik perempuan atau laki-laki yang kita sebutkan tadi. Nah, ini sama sudah itu.
ikut itu. Baik apa tadi? Baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi wajib mandi. Baik. Misalkan ada seorang perempuan habis didatangi sama suaminya misalkan. Habis didatangi sama suaminya keluar. Kemudian setelahnya mandi, sudah mandi semuanya, akhirnya si perempuan ini ada sisa keluar mani. Keluar. Ya apa ini? Wajib mandi apa enggak ini? Kalau ketika dia berhubungan badan sama suaminya itu dia juga keluar mani, maka dia wajib mandi di sini. Diulang lagi mandinya ini. Soalnya kenapa? Berarti yang keluar itu campuran antara mani dia dan maninya suaminya. Tapi berbeda halnya kalau waktu berhubungan badan dia tidak keluar. Jadi yang keluar mani cuman suami saja. Suami saja yang keluar mandinya. Si perempuan tidak keluar. Maka setelah dia mandi, kemudian sudah selesai mandi, kemudian keluar mani lah. Ada mani yang keluar dari kemaluannya. Wajib mandi apa enggak di sini? Wajib mandi apa enggak? Enggak usah. Kenapa? Karena waktu berhubungan badan tadi dia enggak keluar mani. Berarti mani yang keluar setelah dia selesai mandi ini, maninya siapa ini? Maninya suami di sini. Dia enggak wajib mandi di sini. Soalnya bukan maninya dia. Paham ya? Baik. Nah, itu yang baik laki-laki atau perempuan sudah kita. Kemudian yang ketiga adalah al-maut, kematian. Kematian ini baik perempuan atau walaupun laki-laki kalau sudah mati maka wajib mandi bagi mereka. Kemudian tiga perkara yang khusus terhadap perempuan. Ini disebutkan di sini wal haidu dan haid. Apa itu haid? Nah, sudah dijelaskan sebelumnya di pembahasan apa itu? Alamatul bulugh, sah? Apa itu haid? Al-addamul khariju min aqsa rahimil mar'ah ala sabili as-sihah. Damun jibillah. Sah? Al-kharij min aqsa rahimil mar'ah ala sabili as-sihah. Baik. Kemudian nifas yang selanjutnya yang khusus bagi perempuan nifas. Apa itu? Karena akibat melahirkan. Setelah melahirkan, darah yang keluar dari perempuan setelah meninggal, setelah apa? Melahirkan, akibal wiladah, setelah melahirkan. Ala sabilis sihah. Baik. Maka ketika seorang perempuan haid, kemudian nifas, kemudian sudah putus, sudah berhenti. Harus berhenti dulu. Kalau sudah berhenti nifasnya, sudah berhenti haidnya, di sini baru wajib dia. Dia wajib untuk apa tadi? Untuk mandi. Baik. Nah, itu wajibnya kalau sudah berhenti, kemudian dia ingin melaksanakan nahwis shalah, wa iradati nahwis shalah. Samanya dia mau sholat. Sudah berhenti nih haidnya, sudah berhenti nifasnya, mau sholat. Wajib mandi dulu. Mau megang mushaf atau membaca mushaf, wajib mandi dulu kalau sudah berhenti. Tapi kemudian yang khusus juga bagi perempuan yang mewajibkan mandi adalah wal wiladatu dan melahirkan. Dengan hanya dia melahirkan, sudah wajib mandi sudah di sini. Atau tidak keluar nifas misalkan. Tidak keluar darah nifasnya. Tapi dia habis melahirkan, keluar itu anaknya. Maka wajib dia mandi. Dia mandi. Khurujul walad walau bila rutubah. Keluarnya seorang anak meskipun tidak ada cairannya sama sekali, kering begitu keluar anak. Tetap wajib mandi. Kenapa? Karena melahirkan adalah sebab yang mewajibkan seseorang mandi. Atau bukan seorang anak yang keluar. Sami'ta anta? Sami'ta? Isma'.
Atau bukan seorang anak yang keluar, bukan bayi. Au alaqatin au mudghah. Atau bahkan gumpalan darah atau gumpalan daging. Qalat qabilatun innaha aslun adami. Seorang bidan atau dokter yang spesialis kelahiran ini, spesialis kandungan, mengatakan, oh ini gumpalan darah atau gumpalan daging ini adalah asal manusia ini. Jadi ini bukan gumpalan darah biasa, enggak. Ini kalau berlanjut ini nanti jadi bayi ini. Maka tetap ketika itu yang keluar dari ketika perempuan itu melahirkan, baik seorang bayi atau bahkan ini tadi hanya gumpalan daging belum jadi misalkan keguguran keluar atau bahkan gumpalan darah yang seorang bidan atau dokter yang spesialis dalam kelahiran bidan bilang, oh ini aslun adami ini gumpalan darah ini atau gumpalan daging ini kalau semuanya dilanjutkan, oh ini jadi bayi ini, maka dia wajib mandi di sini meskipun hanya keluar apa gumpalan darah dan daging. Kemudian yang terakhir yang sudah kita sebutkan tadi, wal mautu, dan kematian. Sebagian ulama tidak menggolongkan kematian ini di perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Kenapa? Pada hakikatnya bukan si mayit yang wajib mandi, tapi wajib bagi orang-orang yang hidup memandikan si mayit. Oleh karena itu sebagian ulama tidak memasukkan ini al-maut di dalam mujibatul ghusl. Kenapa? Yang wajib bukan dianya. Yang wajib adalah orang-orang hidup yang lainnya. Fardu kifayah bagi mereka untuk memandikan si mayit. Nah, maka oleh karena itu sebagian ulama tidak menyebutkan ini. Taib. Ini kalau seseorang mati itu adalah mufaraqatur ruhi al jasad. Rohnya sudah pisah dari jasadnya, sudah mati. Entah, intakil hena. Entah. Tagih. Nah, hena. Jelis. Ini kalau roh itu sudah berpisah dari jasad, sudah badan, sudah di sini mati dia. Mati, maka orang-orang wajib memandikan dia. Kecuali kalau dia itu syahid. Kalau syahid enggak wajib dimandikan. Kama huwa ma'ruf. Kalau syahid, apa itu syahid? Syahid itu ada orang muslim, dia ikut perang, bukan sembarang perang. Dia ikut perang karena untuk menindikkan li'la'i kalimatillah, litakun kalimatullahi hiyal ulya. Bukan ikut perang karena yang lainnya, enggak. Ikut perang karena memang ingin meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Ingin memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mati di peperangan seperti ini, maka syahid ini. Akhirnya orang yang seperti ini matinya tidak wajib dimandikan dan tidak wajib disolati. Tidak wajib dimandikan dan tidak wajib disolati. Kenapa? Karena dia syahid. Nah, ini namanya syahidud dunya wal akhirah. Karena syahid itu ada 3. Ada syahidud dunya, ada syahidul akhirah, ada syahidud dunya wal akhirah. Syahidud dunya gimana? Syahidud dunya dia ikut perang. Ini muslim sama kafir. Muslim lawan orang kafir, tapi ikut perangnya karena tujuan tertentu, biar dibilang pemberani misalkan. Atau yang lainnya, bukan perangnya li'la'i kalimatillah, bukan. Orang-orang munafik, seperti orang munafik misalkan. Maka
Ini syahidud dunya ini. Syahidud dunya, di sini tetap diperlakukan seperti syahid pada umumnya. Dia tidak dimandikan, juga tidak disolati. Nah, karena kita memperlakukan dia zahirnya, sudah dia zahirnya berperang muslim lawan kafir, sudah diperlakukan. Tapi di akhirat dia tidak memiliki predikat syahid tadi. Itu syahidud dunya. Kemudian syahidul akhirah. Syahidul akhirah. Kalau syahidul akhirah, kalau di dunia ya dimandikan. Di dunia disolati, dikafani, dikubur. Seperti orang pada umumnya. Apa aja syahidul akhirah ini? Banyak macamnya ini. Orang tenggelam, syahid. Mabtun, syahid. Banyak sekali al-ahadits, hadis-hadis yang menyebutkan tentang syahidul akhirah ini. Al-Imam As-Suyuti mengumpulkan syahid akhirah ini mungkin sampai 56 dikumpulkan dari hadis-hadis yang mutaaddidah, yang banyak beliau kumpulkan, mungkin sampai sekitar 56 macam orang yang syahidul akhirah, punya predikat. Artinya apa? Dia di dunia diperlakukan seperti orang biasanya. Ya dimandikan, ya disolati, kafani, kubur. Tapi kelak di akhirat itu diistimewakan. Dia mendapatkan predikat syahid itu tadi. Kemudian yang ketiga adalah syahidud dunya wal akhirah. Nah, seperti yang dijelaskan tadi. Di dunia dia perang tadi. Kemudian perangnya karena li'la'i kalimatillah tadi. Litakun kalimatullahi hiyal ulya. Baik. Seorang muslim mati bukan syahid, meskipun hanya walau siqton, meskipun apa Sigit? Hah? Iya itu. Masih janin, masih belum berbentuk. Hatta tetap dia wajib dimandikan. Artinya orang-orang fardu kifayah bagi orang-orang untuk memandikan dia. Walau siqtan lam tadhhar fihi amaratul hayah in balagha arba'at asyhur. Kalau sudah lewat 4 bulan. Karena kama fil hadis, ini seseorang itu bulan pertama dia jadi alaqatan. Kemudian apa itu? Mudghatan. Kemudian itu di hadis arba'in itu. Kama fil hadis arba'in. Kemudian setelah 4 bulan baru fayunfakhu fihi ar-ruh. Kemudian ditulis untuknya bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi au syaqiyyun au sa'idun. Ditulis bagi dia 4 setelah lewatnya 4 bulan ini. Sudah dinafkhur ruh, sudah ditiupkan ruh, baru dituliskan 4 itu. Semuanya ada ketentuannya sudah dari azal. Ya kapan ajalnya, kapan ajali, ya apa rezekinya, ya apa amalnya, apakah dia termasuk syaqi atau sa'id. Nah, ini sudah semuanya sudah ada ketentuannya. Baik. Itu wajib dimandikan itu. Artinya bukan dianya yang sebetulnya wajib, orang-orang fardu kifayah bagi orang-orang untuk memandikan itu tadi. Itu 6 perkara yang mewajibkan seseorang itu untuk mandi. Ada mungkin mandi wajib yang lainnya, seperti sebagai ghuslul jum'ah. Ada yang mengatakan, sebagian ulama yang mengatakan wajib, meskipun yang mu'tamad tidak wajib. Ada yang mengatakan sebagian ulama ghuslul jum'ah itu wajib. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lain ada lagi apa itu? Ghuslul jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Ghuslul jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kulli muhtalim artinya setiap orang yang baligh. Setiap orang yang baligh, maksudnya ala kulli muhtalim. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan wajib.
Tapi yang mu'tamad enggak. Seperti mandinya orang yang habis memandikan mayit. Ada sebagian ulama yang mengatakan wajib. Bahkan di sini khilafnya gawi di sini. Yang mengatakan wajib ini. Meskipun yang mu'tamad mengatakan enggak, Mas. Sunnah, Mas. Termasuk mandi-mandi yang sunnah. Jadi habis memandikan mayit, dia sunnah untuk mandi. Orang yang memandikan tadi, dia sunnah untuk mandi. Nah, bas isbir galil. Isbir galil. Ini bagi daga ikbas. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam hadis au kama qala itu mengatakan man ghassala ini mayitan falyaghtasil wa man massa falyatawadda. Au kama qala. Ini sama Nabi diperintah kalau yang memandikan mayit maka diperintah sama Nabi buat mandi. Kalau menyentuh diperintahkan untuk wudu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini oleh karena itu diambil sama sebagian ulama dan khilafnya gawi di sini mengatakan mandinya orang yang memandikan mayit ini wajib. Meskipun yang mu'tamad tidak sunnah, hanya sunnah. Diambil dari hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang memandikan mayit maka diperintah untuk mandi. Yang megang diperintahkan untuk apa? Untuk wudu. Untuk wudu. Oleh karena itu amalnya para salafun saleh khususnya yang ada di Tarim al-Mahrusah, mereka itu ketika mayit itu sudah dimandikan ini, kemudian dibawa ke tempat yang di situ disolati, itu setelah ditaruh di tempat di mana mayit tadi disolati, mereka nunggu, nggak langsung disolati. Orang yang bawa tadi, jadi orang yang nyentuh atau yang bawa jenazah tadi, itu disunahkan buat wudu. Malah mungkin sebagian mengatakan wajib. Akhirnya ditunggu itu agar orang-orang yang habis bawa tadi si mayit sampai ke apa itu tadi, itu wudu dulu baru mereka ikut sholat. Amalnya mereka ikut bawa yatabarrak, bahkan mereka mengambil berkah dari membawa mayit itu dilakukan setelah melaksanakan sholat. Biasanya gitu. Ini amalnya para salafun saleh yang ada di Tarim al-Mahrusah khususan. Jadi mereka mengambil berkah di dalam membawa mayit itu setelah pelaksanaan sholat. Kenapa? Karena kalau sebelum sholat ada perintah harus wudhu dulu. Nah, artinya mungkin wudhunya batal mungkin. Nah, gitu. Ada yang mengatakan wajib wudhu tadi, tapi sunnah. Maka itu tadi orang yang bawa itu ke tempat sholat itu ditunggu dulu sampai mereka wudhu selesai, habis itu sholat bareng, baru setelahnya itu mereka yatabarrakun bihamli al-mayyit al-janazah. Baik. Kemudian ada lagi mandi-mandi yang disunahkan. Mandi-mandi yang disunahkan seperti kemarin tadi disebutkan mandi Jumat sunnah. Dan masuk waktunya tulu al-fajr shadiq, subuh itu sudah masuk. Tapi lebih disunahkan, dikuatkan kesunahannya kalau menjelang mendekati berangkatnya dia ke masjid. Limuridi huduriha, untuk orang yang memang mau hadir sholat Jumat. Ini baru disunahkan. Kalau yang nggak mau hadir sholat Jumat, seperti orangnya sakit misalkan, atau orangnya musafir, tidak wajib Jumat, akhirnya tidak sholat Jumat, maka tidak disunahkan bagi dia sholat mandi usul Jumat, tidak disunahkan. Kecuali kalau dia memaksakan diri, dia musafir tidak wajib Jumat, tidak wajib Jumat, tapi dia tetap mau hadir sholat Jumat, nah, dia tetap disunahkan ini. Sunnah bagi dia apa? Ghuslu al-Jum'ah, mandi sholat Jumat. Kemudian termasuk mandi yang sunnah juga walil aid, hari raya. Wa yadkhul min nisfil lail, dari tengah malam sudah masuk sudah waktunya. Nah, tapi lebih dikuatkan kesunahannya kalau mau berangkat dia. Mau berangkat.
Wala yataqayyadu bimuridil hudur. Di sini tidak harus orang yang ingin hadir sholat Id kesunahannya. Kenapa? Karena mandi sholat Id ini karena harinya. Bukan karena ingin menghadiri sholat Id, bukan, tapi karena harinya. Oleh karena itu, meskipun perempuan, meskipun dia haid bahkan atau nifas, disunahkan juga di sini. Disunahkan bagi dia untuk mandi Id tadi. Mungkin meskipun di situ fihi kalam. Wali sholatil istisqa wal kusuf. Ini mau hadir sholat istisqa, mau hadir sholat kusuf. Wa il islamil kafir. Kalau ada orang kafir masuk Islam, sunnah bagi dia buat mandi. Wa ifagatil majnun wal mughma alaih. Kalau ada orang gila atau pingsan kemudian sadar, maka sunnah bagi dia untuk mandi. Ini sunnah kalau in lam yujnibu muddatal kufri wal junun wal igma. Ini kalau dia itu tidak junub waktu gila atau waktu pingsan atau waktu kafirnya dia. Kalau waktu kafir, waktu pingsan atau waktu gilanya dia sudah junub, maka mandinya bukan sunnah lagi, akan tetapi wajib sudah di sini. Kemudian wali ghuslil mayyit sudah kita jelaskan, tsumma makan al-warid min nadbi aktsar. Banyak sekali mandi-mandi yang disunahkan di dalam syariat. Itu lebih lengkap lagi itu di Muqaddimah Al-Hadramiyah itu. Antum lihat banyak sekali mandi-mandi yang disunahkan oleh syariat. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Fi soal.